Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 221, soal nomor 4 dan nomor 5. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Pak Alex memiliki kebun kopi. Jumlah kopi yang dihasilkan akan naik menjadi 1.500 kg pada tahun 2020 dan menjadi 2.500 kg pada tahun 2025. Perintahnya yang A, buat sketsa dalam bentuk gambar yang mengilustrasikan keadaan ini dalam koordinat kartesius. Yang B, buatlah persamaan garis lurus yang paling menggambarkan keadaan ini. Oke, jadi ada dua yang harus kita kerjakan ya. Buat sketsa dalam bidang koordinat kartesiusnya, dan yang kedua bikin persamaan garis lurusnya. Siap. Untuk mengerjakan yang A, caranya kayak gini deh. Oke, langkah pertama kita akan siapkan dulu bidang koordinat yang seperti ini. Nah, cara bikinnya itu gini, Dek. Kita bikin garis mendatar. Garis mendatar ini nanti sebagai tahun. Nah, di sini Kasari kasih angka 0, terus dikasih kayak tanda kayak gini tuh, itu maksudnya langsung loncat gitu ya, Dek ya. Nah, ini langsung ke 2020, kemudian langsung ke 2025. Ya, 2025. Jadi kasih tanda kayak gini tuh boleh, sehingga ini tuh nggak harus dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, kebanyakan ya. Kan kita maunya tahunnya tahun 2020 sama 2025. Oke. Nah, untuk yang vertikalnya atau garis yang tegaknya, ini adalah hasil kopinya. Satuannya kilogram. Kak Sari loncatnya skalanya 500. Di sini 0 langsung 500, langsung 1000, 1500, 2000, 2500. Dilanjutin lagi juga boleh. Tetapi kan intinya kita hanya butuh angka 1500 sama 2500 ya. Nah, terus diapakan? Dihubungkan deh. 2020 tadi hasil panennya berapa? Nih, tahun 2020 hasil panen kopinya adalah 1.500 kg. Berarti 2020-nya ini kita hubungkan sama 1.500 menggunakan garis putus-putus ya. Sengaja di sini Kak Sari mengerjakannya menggunakan kertas kotak deh, supaya mudah aja bikinnya. Kalian juga bisa meniru seperti ini. Oke, kita hubungkan tahun 2020 dengan 1.500 kg. Maka disinilah titiknya. Kalau mau dikasih keterangannya gini deh. Titik koordinatnya 2020,1500 gitu ya. Terus satu lagi, tahun 2025 hasil panen kopinya berapa? Nih, tahun 2025 itu hasil panen kopinya 2.500 kg. Berarti kita hubungkan nih tahun 2025 dengan 2.500 kg ya, menggunakan garis putus-putus juga seperti ini. Nah, gitu. Supaya rapi ya, dibiasakan pakai penggaris sayang ya. Meskipun ini sudah ada garis-garisnya sih, tapi Kak Sari tetap pakai penggaris. Oke, di sini titiknya. Nah, kalau mau dikasih keterangan, ini titiknya adalah 2025, 2.500. Nah, seperti ini ya. Udah deh jadi. Ini untuk poin yang A ya, bidang koordinat kartesiusnya ya, gambar sketsanya itu kayak gini. Terus kedua titik ini perlu dihubungkan atau tidak? Nah, sebenarnya kalau menurut Kak Sari nggak usah dihubungkan, nggak apa-apa deh ya, karena kan ini kan datanya 2020 sama 2025. Nah, seandainya di sini ada data 2021, 2022, nanti kan bisa naik turun atau gimana gitu ya. Jadi menurut Kak Sari nggak usah dihubungkan, nggak apa-apa kedua titik ini. Tapi kalau nanti dari guru kalian ada arahan dihubungkan aja, ya udah kita nurut ya, tinggal dihubungkan aja kedua titik ini kayak gini deh. Nah, sehingga memang dia membentuk sebuah garis lurus kalau hanya hubungannya tahun 2020 dengan tahun 2025 saja. Oke. Nah, ini tuh nyambung nanti dengan perintahnya yang B, yaitu buatlah persamaan garis lurus yang paling menggambarkan keadaan ini. Oke deh, kita buat ya persamaan garis lurusnya. Kalau gambar garis lurusnya kita sudah punya, ini dia. Oke. Untuk yang B caranya seperti ini.
Aku lanjutkan mengerjakan di bagian bawah gambarnya aja ya. Untuk yang B, caranya kita tulis dulu dua titik yang dilalui oleh garis lurus tadi deh. Yang ini maksudnya Kak Sari. 2020,1500 dan satunya lagi 2025,2500. Nih, kutunjukin dari sini tadi nih. Nih, Dek, titik yang ini tuh 2020 ya kan, dihubungkan sama 1500. Makanya 2020,1500. Dan titik yang ini tuh 2025 yang ini dihubungkan sama 2500. Makanya dia 2025,2500. Paham ya? Di situ kita salin udah kayak gini. Nah, sekarang persamaan garis lurusnya pakai rumus, Dek. PGL itu singkatan dari persamaan garis lurus, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, supaya kita nggak keliru, kita tandai yang mana X1, X2, yang mana Y1, Y2. Untuk yang bagian depan ini sebagai X1 dan Y1-nya. Yang belakang ini sebagai X2 dan Y2-nya. Nah, kalau udah ditandain kayak gitu, tinggal kita masukkan aja ke rumus persamaan garis lurus. Nah, di sini kan Y, nggak ada 1, nggak ada 2-nya. Berarti tetap kita tulis Y saja. Terus dikurangi, Y1-nya mana? Ini, Y1-nya adalah 1500. Sekarang rumusnya Y2 kurangi Y1. Y2-nya yang mana? Yang ini, tuh kan Y2, yaitu 2500. Dikurangi Y1-nya ini tadi 1500 sama dengan, nah ini X saja, nggak ada X1, nggak ada X2-nya, berarti X saja ya, kita tulis X saja. Terus dikurangi X1 yang mana nih, 2020 per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 2025 dikurangi X1-nya adalah 2020 tadi. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke hitungannya ini ya. Nih, yang atas Y kurangi 1500 kita tulis ulang aja. Per yang bawah dihitung deh, 2500 dikurangi 1500 itu berapa? Tentu saja 1000. Sama dengan ini X kurangi 2020 ditulis ulang aja. Per ini dihitung 2025 dikurangi 2020 itu berapa? Tentu saja hasilnya adalah 5 ya. Nah, kalau udah kayak gini langsung dikali silang. Kali silang tuh maksudnya kayak gini, Dek. 5 ini dikali dengan Y kurangi 1500. Terus nanti yang 1000 ini dikalinya dengan X kurangi 2020. Nah, kalau menuliskan perkalian itu menggunakan tanda kurung kayak gini deh. 5 kita tulis dulu, terus buka kurung, baru Y kurangi 1500 kita tulis, tutup kurung, sama dengan, nah ini 1000 kita tulis dulu, terus buka kurung, X kurangi 2020 nya kita tulis. Oke, tutup kurung. Paham ya? Ini tuh bacanya 5 dikali Y kurangi 1500 sama dengan 1000 dikali X kurangi 2020. Nah, lanjutnya digimanain? Dikali-kalikan aja. 5 kali Y adalah 5Y. Terus dikurangi. 5 kali 1500 adalah 7500. Sama dengan 1000 kali X adalah 1000X. Dikurangi 1000 dikali 2020. Wah, itu caranya itu ya langsung aja 2020 ditambahin lagi nolnya 3. Nulisnya gini deh, 2020 terus ada nolnya 3 ya. Kayak gitu kan, kalau perkalian dengan 1000 tinggal ditambahin aja nolnya 3. Nih angka 2020-nya tetap, terus ditambah nolnya 3. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita rapi-rapikan aja. Ini udah hampir jadi persamaan garis lurusnya, Dek.
Ini kita mau jadikan semuanya di ruas kiri aja ya. Nanti di sebelah kanannya ini sama dengan 0. Nah, caranya gini deh. 5Y-nya kita tulis agak ke kiri sini. Terus yang ini 1000X kalau kita pindah ruas itu berubah menjadi negatif 1000X. Tulisnya min 1000X kayak gitu. Terus ini min 7500-nya tetap karena dia nggak dipindah ruas. Nah, yang ini ya min 2.020.000 pindah ruas ke sini, tanda minnya itu berubah menjadi plus. Kan memang kayak gitu ya aturannya ya. Berarti menjadi plus 2.020.000. Oke, terus sama dengan 0. Iya, karena kan semua penghuninya ini udah dipindah semua ke sebelah kiri sama dengan. Kayak gitu logikanya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Ini 5Y-nya tetap, min 1000X-nya juga tetap. Nah, terus ini dihitung deh, bacanya kayak gini. Min 7.500 ditambah 2.020.000. Nah, anggap aja seperti 2.020.000 dikurangi 7.500. Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 2.012.500. Tandanya plus. Gini deh, plus 2.012.500. Terus sama dengan 0. Ini kayak gini aja logikanya. 20.000 dikurangi 7.500 itu kan 12.500 ya. 2 jutanya masih utuh. Bayangin aja kayak kamu punya duit seperti itu. Oke? Nah, sebenarnya ini tuh udah jadi. Inilah persamaan garis lurusnya, yaitu 5Y dikurangi 1000X ditambah 2.012.500 sama dengan 0. Ini sudah betul. Tapi kalau misalnya mau kita sederhanakan, boleh. Caranya di sini kan semuanya ini bisa dibagi dengan 5 ya kan. Jadi ini semua kita bagi aja 5. Ini dek, dibagi 5. Nah, 5Y kalau dibagi 5 itu jadinya Y saja. Terus dikurangi 1000X kalau dibagi 5 itu hasilnya 200. Berarti di sini jadinya 200X gitu ya. Terus ditambah ini 2.012.500 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 402.500. Sama dengan 0-nya juga dibagi 5. 0 dibagi 5 ya tetap 0. Sudah selesai. Kita pakai ini aja, bentuk yang paling sederhana. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y kurangi 200X ditambah 402.500 sama dengan 0 ya. Kayak gitu deh untuk mengerjakan soal nomor 4 yang A dan B. Oke, nah digambar yang baik, yang benar, kemudian dikerjakan juga pelan-pelan sambil dipahami ya. Hitung-hitungannya juga rumusnya harus dihafal. Nah, kalau dalam proses mengerjakannya ada yang ingin kamu tanyakan, boleh deh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup, nanti aja kamu gabung ke grupnya Kak Sari ya. Nomor WA yang bisa dihubungi akan ku catat di akhir video ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu mengerjakan soal yang nomor 5. Oke, nomor 5. Di sini titik A negatif 2,1, titik B 6,5, dan titik C 4, K adalah titik sudut segitiga siku-siku ABC. Sudut ABC adalah sudut siku-siku. Tentukan persamaan garis yang melalui A dan C. Buatlah jawabanmu dalam bentuk AY plus BX sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Oke, ya udah deh. Langkah pertama kita letakkan dulu titik A min 2,1 dan titik B 6,5 ini pada bidang koordinat. Nanti coba kita lihat titik C itu letaknya di mana ya? Dia kan 4, K. Nah, K-nya ini kira-kira nanti angka berapa? Kita lihat di gambar aja. Nah, untuk membuat bidang koordinatnya, lagi-lagi Kak Sari akan menggunakan kertas kotak seperti ini ya, untuk memudahkan pengerjaan kita.
Pada kertas kotaknya, Kak Sari udah gambar ini dia sumbu yang mendatar. Di sini adalah sebagai sumbu X, kemudian sumbu tegaknya ini adalah sebagai sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, terus di sini kita kasih angka 0. Baik. Nah, dari angka 0 ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dari titik 0 yang ke arah kiri ini juga masih sumbu X tapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dari titik 0 ke atas ini adalah sumbu Y tetapi yang positif. Berarti positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dilanjutin lagi aja nggak apa-apa sampai ke atas banget gitu ya, Dek ya. Ini 9, nah baru kita tutup. Oke. Dipolin aja. Nah, gini. Ini sebagai sumbu Y. Ya sayang ya, kayak gitu ya. Nah, terus ke bawah ini juga masih sumbu Y tapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Cukuplah sampai negatif 2 aja. Kalau mau kamu lanjutin lagi juga boleh, tapi ini nanti nggak perlu kok ke bawahnya. Nah, sekarang kita letakkan ya titik A, B tadi pada bidang koordinat. Titik A min 2,1, cari di sumbu X angka min 2, cari di sumbu Y angka 1, terus dihubungkan. Di sumbu X angka min 2-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 1-nya itu yang di sini. Berarti min 2 dihubungkan sama 1. Nah, menggunakan garis putus-putus, nanti mereka ketemuannya di sebelah sini tuh. Ini min 2 diketemukan sama 1. Nah, maka disinilah letak titik A. Ya, min 2,1. Nah, berikutnya untuk titik B. 6,5, cari di sumbu X angka 6, cari di sumbu Y angka 5, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 6-nya itu yang di sini, ini di angka 6. Di sumbu Y angka 5-nya itu yang di atas. Nah, di sini angka 5. Ya udah kita hubungkan ya, 6 ketemuan sama 5. Nanti di sini ketemuannya. Nah, kita pakainya garis putus-putus juga, Dek, supaya rapi pengerjaannya. 6 bikin garis putus-putus ke atas, terus 5 bikin garis putus-putus ke sebelah kanan sini. Nah, gitu. Jadi 6 sama 5 ketemuannya di sini. Jadi inilah titik B, koordinatnya 6,5 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk titik C? Titik C itu kan 4,X. Jadi jelas di sumbu X-nya itu nanti angka 4, di sumbu Y-nya itu masih belum tahu. Masih huruf K, tetapi kita dikasih tahu ini dia sudut ABC adalah sudut siku-siku, artinya siku-sikunya itu ada di titik B ya, B-nya itu yang siku-sikunya. Nah, kalau kayak gitu ini boleh kita hubungkan dulu titik A ke titik B, dihubungkan dulu aja. Oke, terus supaya siku-sikunya di B ini nanti sebenarnya titik C-nya itu bisa ke sebelah sini ya, atau bisa ke sebelah atas. Tetapi kalau titik C-nya itu ke bawah nanti nggak ketemu dengan angka 4. Angka 4-nya itu kan ada di sini. Kenapa kok angka 4-nya penting? Iya, karena angka 4-nya itu tadi punyanya C. Nih, X-nya itu harus angka 4. Kalau gitu, angka 4-nya ini kita tandain dulu aja. Kemungkinan nanti titik C-nya itu ada di sebelah atas sini, Dek. Ya. Nah, ini angka 4-nya ini kita tarik garis ke atas dulu aja. Pakai putus-putus ya. Garisnya garis putus-putus. Tunggu. Tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Yang penting kita tahu arahnya untuk meletakkan titik C. Nah, gini. Ya. Nah, sekarang coba kita tarik garis dari titik B ini menuju ke garis putus-putus yang perpanjangan dari angka 4 tadi. Ya udah kayak gini aja nih, Dek. Kalau Kak Sari ya. Nah, kayak gini. Oke, maka kemungkinan nanti titik C-nya itu ada di sebelah sini. Tapi ini masih kemungkinan ya. Kenapa? Karena harus kita buktikan dengan hitungan-hitungannya. Nah, kalau menurut Kak Sari titik C-nya ada di sini, kita catat dulu aja. Berarti ini titik C-nya itu koordinatnya berapa sama berapa? Di sumbu X-nya di angka 4. Oke.
Dan di sumbu Y-nya ternyata kalau kita baca itu di angka 9. Nah, berarti kemungkinan titik C-nya ada di 4,9. Nah, untuk membuktikan bahwa titik C yang kita perkirakan ini benar, harus dihitung sayang. Cara hitungnya gini, kita cari panjang segmen garis AB, kita cari panjang segmen garis BC, kita juga cari panjang segmen garis AC. Jadi A sama C ini kita hubungkan juga. Nah, tampilan layarnya aku kecilin dikit ya, biar kamu bisa melihat dengan seutuhnya. Nih, garis AC-nya kita buat juga dulu aja. Oke. Nah, sebenarnya ini tadi sebelum Kak Sari mengerjakan soal nomor 5 ini, Kak Sari itu udah ngitung duluan, Dek. Memang nanti titik C itu ada di 4,9. Tapi kan kalau proses pengerjaan kamu nggak bisa ujuk-ujuk tahu kayak gitu ya. Gimana Kak Sari ngerjainnya? Jelasin dong, Kak. Bener nggak? Nah, intinya pokoknya nanti C itu 4,9. Untuk pembuktiannya kayak gini. Ini kalau kita pasang dulu sudut siku-siku di sini boleh ya, membuktikan menyatakan bahwa titik B-nya ini memang sebagai sudut siku-sikunya. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pitagoras, Dek. Di sini lihat, kalau dari titik A, terus kita ambil garis ke kanan, terus titik B ini kita ambil garis ke bawah, jadinya itu kan kayak segitiga siku-siku, ini, seret, dengan ke sini, seret. Nah, siku-sikunya di sebelah sini ya sayang ya. Kelihatan ya. Terus ini panjang dari titik A ke sini, misalnya ini titik apa nih? Kita kasih sebagai titik U deh. Panjang dari A ke U ini berapa? Lihat aja kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Jadi kita tandai panjangnya AU itu 8 kotak. Nah, sekarang panjangnya BU berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Berarti menggunakan angka 8 dan 4 ini nanti kita bisa menghitung panjangnya segmen garis AB. Ini kan sebagai sisi miring pada segitiga AUB. Ya, Dek ya. Ini pelan-pelan. Kita pakai teorema Pitagoras. Nah, nanti panjang segmen garis AB udah ketemu, kita tulis di sini ukuran panjangnya. Nah, kita hitung dulu ya, berapa sih panjang segmen garis AB. Menggunakan teorema Pitagoras berbunyi AB kuadrat itu sama dengan AU kuadrat ditambah dengan BU kuadrat ya. Sisi miring dikuadratkan itu sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. AU kuadrat ditambah BU kuadrat. Nah, AU-nya 8, BU-nya 4. Berarti AU kuadrat ya 8 kuadrat ditambah BU kuadrat berarti ya 4 kuadrat ya. Sama dengan 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8, 64. Ditambah 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4, 16. Nah, berapa 64 ditambah 16? Pas banget 80. 80 itu apa? AB kuadrat. Kita simpan dulu aja, AB kuadrat sama dengan 80. Nah, sebenarnya kalau mau menghitung panjang AB-nya saja, ya 80-nya ini di akar. Kayak gini, Dek. Jadi, panjang AB itu akar 80. Kalau mau ditulis di sini akar 80 boleh. Nih, panjangnya AB adalah akar 80. Gitu aja. Oke, nah panjang segmen garis AB kita udah punya. Sekarang panjang segmen garis BC. Nah, untuk BC lihat segitiganya itu kayak gini, Dek. B-nya ini naik garis ke atas ya. Terus dari C ini tarik garis ke kanan. Nah, gini sehingga terbentuk segitiga siku-siku yang ini. Nah, di sebelah sini. Misalnya ini Kak Sari kasih huruf T ya. Jadi BTC. Lihat segitiga siku-siku BTC. Nah, nanti ini BC kan sebagai sisi miringnya. Nah, sisi alasnya yang ini, Dek, BT. BT ini berapa nih? Berapa kotak? Hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kotak. Nah, terus TC-nya ini berapa kotak? Hitung. 1, 2. Oh, 2 kotak. Berarti ini ukurannya 4, ini ukurannya 2. Menggunakan 4 dan 2 ini kita bisa hitung panjangnya BC ya. Pakai Pitagoras lagi tentu saja. Seperti ini bunyinya, Dek. BC kuadrat
itu sama dengan BT kuadrat ditambah TC kuadrat. Ya, Kak Sari tulis BT kuadrat ditambah TC kuadrat. Sama dengan BT-nya berapa, TC-nya berapa? Nih, BT-nya 4, TC-nya 2. Berarti BT kuadrat itu 4 kuadrat. Ditambah TC kuadrat itu ya 2 kuadrat. Sama dengan dihitung 4 kuadrat artinya 4 kali 4 ya 16. Ditambah 2 kuadrat itu 2 kali 2. Tentu saja 4. Sama dengan berapa sih 16 tambah 4? 20. Nah udah ketemu nih. BC kuadrat adalah 20. Ini nanti kepake banget. Nah tapi kalau kita mau menghitung panjang BC-nya saja, ya udah 20-nya ini di akar. Jadi gini deh, BC sama dengan akar 20. Ya, mau dicatat ke sini boleh. Panjang BC adalah akar 20. Oke, terakhir kita mau hitung juga panjang segmen garis AC. Nah, kalau mau menghitung panjang segmen garis AC, tentu saja kita gunakan yang ini sayang, panjangnya AB dan panjangnya BC. Nanti kalau AC ini ketemunya terus memenuhi teorema Pythagoras, maka yang kita buat ini sudah benar. Artinya memang titik C ini di 4,9 ya. Tetapi kalau AC-nya ini nanti enggak benar ya, berarti perkiraan kita tadi bahwa C-nya itu di 4,9 salah. Nah, terus menggunakan yang mana lagi, Dek? Menggunakan segitiga yang ini, Dek. A-nya ini ditarik garis ke atas, C-nya ini ditarik garis ke kiri. Kayak gini ya, aku gambarin tipis aja. Nah, ini sebagai perbandingannya nanti untuk pembuktiannya. Nah, ke situ ya kan. Terus C-nya ditarik garis ke sini. Oke. Nah, titiknya ini kita kasih nama titik S. Ya. Nah, ini yang kita hitung dulu deh. Panjang AS sama panjang CS. Untuk panjang AS berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Untuk panjang CS berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Nah, dari ukuran ini 8 sama 6 ini nanti kita bisa hitung panjangnya AC menggunakan teorema Pythagoras juga. Ya, teorema Pythagorasnya berbunyi kayak gini. AC kuadrat itu sama dengan AS kuadrat ditambah CS kuadrat. Lihat, AC ini sebagai sisi miringnya, terus AS ini sebagai sisi tegaknya, CS ini sebagai sisi alasnya ya. Sisi miring dikuadratkan itu sama dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi alas dikuadratkan. Oke, berarti sama dengan AS kuadrat tambah CS kuadrat. AS-nya berapa? CS-nya berapa? AS-nya adalah 8, CS-nya adalah 6. Berarti ini menjadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, sama dengan dihitung 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 yaitu 64 ditambah 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 yaitu 36 sama dengan 64 ditambah 36 itu pas banget 100. Oke, jadi AC kuadrat itu sama dengan 100. Nah, kalau gitu AC-nya sama dengan berapa dong? Ya, akar dari 100. Akar dari 100 itu ada bilangan bulatnya yaitu 10. Nah, oke ya. Jadi panjangnya AC adalah 10. Ini boleh kita tulis banget di sini, 10. Nah, tadi deh yang Kak Sari bilang, kalau nanti menggunakan ukuran AB dan ukuran BC, ketemu ukuran AC memenuhi teorema Pythagoras, berarti benar. C-nya memang di 4,9. Tetapi nanti kalau kita hitung melibatkan panjang AB dan BC ini nggak ketemu panjangnya AC yaitu 10, berarti kemungkinan besar posisi C-nya itu enggak di situ. Jadi gimana? Kita berdoa nanti setelah kita hitung AB kuadrat ditambah BC kuadrat harusnya ketemunya adalah AC kuadrat ya, sehingga jawaban kita benar. Oke, kayak gini deh. Teorema Pythagorasnya berbunyi sisi miring dikuadratkan itu sama dengan sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan. Berarti kayak gini dek, AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang AC kuadrat, karena AC-nya adalah 10, berarti AC kuadrat ya 10 kuadrat ya. Sama dengan AB kuadrat. Karena AB-nya adalah akar 80, berarti AB kuadrat ya akar 80 dikuadratkan. Atau tadi itu di hitung-hitungan awalnya itu kita sudah punya kok AB kuadrat itu nilainya berapa sih? Ini loh, AB kuadrat tadi nilainya 80. Ya, kita pakai yang ini aja ya. AB kuadrat adalah 80. Makanya tadi Kak Sari nggak hapus. Nah, yang di situ ya, AB kuadrat adalah 80 ditambah BC kuadrat. BC-nya kan akar 20. Tadi kita ingat ya, BC kuadrat itu ada. Mana tadi BC kuadrat? Boleh kita cari lagi. BC kuadrat ini dia. Nah, Dek, BC kuadratnya sama dengan 20. Nah, itu aja yang kita pakai ya. Berarti BC kuadrat sama dengan 20. Nah, sekarang kita hitung yang sebelah sini 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10. Berapa sayang 10 kali 10? Tentu saja 100. Nah, yang ini 80 tambah 20 berapa? 80 tambah 20 juga 100. Apakah 100 itu sama dengan 100? Benar ya, sama. Berarti ini kan terbukti bahwa segitiga yang kita gambar ini sudah membentuk segitiga siku-siku di B. Artinya lagi, titik C yang kita curigai posisinya di sini tadi, yaitu di 4,9, ini sudah benar. Kayak gitu. Wow Kak, proses pembuktiannya panjang banget. Panjang banget deh. Tapi kalau misalnya kamu boleh sama gurumu langsung ya, titik A di sini, titik B di sini, titik C di situ tuh Bu. Itu kata guru online aku Kak Sari. Ya beruntung banget kalian ya. Jadi tinggal niru aja gambarnya Kak Sari ini. Titik A, titik B, titik C dihubungkan jadi deh segitiga siku-siku ABC-nya. Tapi kalau mau disuruh membuktikan ya harus pakai jalannya kayak tadi deh, dihitung satu persatu. Wow, ketemu panjang AB. Terus dari sini ketemu panjang BC. Nah, dari sini tadi ketemu panjangnya AC. Baru menggunakan teorema Pythagoras dibuktikan dan memang benar ya. Itu ada di ranah kalian ya, terserah nanti kalian diarahkan kayak gimana oleh guru kalian masing-masing. Yang penting intinya titik C-nya sudah ketemu, memang di posisi 4,9. Di sumbu X-nya ada di angka 4 dan di sumbu Y-nya ada di angka 9. Dipertemukan akhirnya di sini 4,9. Oke, gambar segitiganya sudah, posisi titik C-nya sudah kita yakini yaitu di 4,9. Selanjutnya perintahnya apa? Perintah selanjutnya kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui A dan C. Berarti nanti yang kita ambil titik A dan titik C. Terus kita harus buat jawaban kita dalam bentuk AY plus BX sama dengan C. A, B, dan C-nya harus bilangan bulat. Oke. Jadi ceritanya gini deh. Kita salin ulang dulu titik A dan titik C. Untuk yang titik A tadi koordinatnya yang ini nih, min 2,1. Kita salin ya, min 2,1. Dan untuk titik C-nya adalah yang ini tadi deh, yang udah kita ketemukan, itu 4,9 tuh. Penting ya, jadi menemukan koordinat titik C-nya itu penting banget. Nah, gini. Melalui titik A dan titik C, kita akan buat persamaan garis lurusnya. PGL itu singkatan dari persamaan garis lurus. Rumusnya seperti ini, Dek. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, kalian harus sudah hafal ya rumus ini. Sering banget kok diulang-ulang. Nah, untuk memudahkan, ini kita tandai untuk titik A ini sebagai X1 dan Y1, untuk titik C-nya ini sebagai X2 dan Y2. Kita masukkan, karena ini huruf Y saja, ya udah kita tulis ulang Y saja. Dikurangi Y1-nya berapa? Angka 1. Nah, gitu. Per
Y2 kurangi Y1. Y2-nya berapa? 9 dikurangi Y1-nya 1. Kayak gini. Sama dengan ini X saja ya, kita tulis X saja. Dikurangi X1-nya mana? Ini deh, X1-nya itu min 2. Nah, karena dia min 2 harus pakai dalam kurung seperti ini ya. Terus per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 4 dikurangi X1-nya adalah min 2 tadi. Berarti pakai dalam kurung juga. Terus dihitung-hitung, Y kurangi 1, tulis ulang aja, Y kurangi 1 per 9 kurangi 1 itu berapa? 8. Sama dengan ini X dikurangi min 2. Nah, ingat-ingat dek, kalau ada tanda kurang berdekatan dengan tanda kurang, ini berubah menjadi tanda tambah. Berarti ini dibaca X tambah 2. Kayak gini, X tambah 2 ya. Per yang bawah juga gitu, 4 dikurangi min 2. Ini kan tanda kurang, berdekatan dengan tanda kurang, langsung berubah menjadi tanda tambah. Dibaca 4 tambah 2. Berapa sayang? Tentu saja 6. Nah, kalau udah bawahnya ini sebuah angka seperti ini, tinggal kita kali silang. Caranya 6 dikali dengan Y-1 atau 6 dikali Y kurang 1. Pakai dalam kurung gitu kan penulisannya. Ini bacanya 6 kali Y kurangi 1. Sama dengan yang ini, 8-nya dikali X plus 2. 8 buka kurung X plus 2. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal dikali-kalikan aja. 6 kali Y, 6Y. Dikurangi 6 kali 1, ya 6. Sama dengan 8 kali X, 8X. Ditambah 8 kali 2, ya 16. Oke. Nah, ini yang kita pindah ruas ke sebelah kiri, itu yang ada Y sama yang ada X-nya. Sesuai dengan perintahnya ini tadi. Bentuk persamaan garis lurusnya harus AY plus BX. Jadi yang punya Y sama yang punya X itu dijadikan satu di sebelah kiri. Caranya kayak gini deh, 6Y-nya tulis. Nah, terus 8X-nya kita pindah ke sebelah sini. Syaratnya harus diganti tandanya. 8X itu kan positif. Kalau dia nggak punya tanda negatif itu kan berarti positif. Nah, positif 8X kalau dipindah ruas itu berubah menjadi negatif 8X ya. Nah, yang ini plus 16-nya tetap karena nggak dipindah ruas. Yang kita pindah ruas justru yang ini deh, min 6 atau negatif 6. Negatif 6 kalau dipindah ruas, tanda negatifnya harus berubah menjadi positif ya. Jadi negatif 6 dipindah ruas itu berubah menjadi positif 6. Positif 6 nulisnya kan 6 saja, ya kan? 6 sama positif 6 itu artinya sama. Nah, tinggal dihitung. Ini tetap 6Y kurangi 8X sama dengan berapa? 6 tambah 16. Tentu saja 22. Nah, ini sudah jawaban sebetulnya. Kalau yang menjawab 6Y kurangi 8X sama dengan 22 harusnya sudah benar. Tetapi biasanya bentuk seperti ini tuh harus disederhanakan, Dek. Lihat angka 6, angka 8, angka 22. Ini semuanya bisa dibagi 2. Ya udah, berarti kita bagi 2 aja. 6, ini ada Y-nya. Terus dibagi 2. Anggap aja kayak 6 dibagi 2. 6 bagi 2 kan 3. Berarti 6Y dibagi 2 itu jadinya 3Y. Terus dikurangi. Sekarang 8, ini nanti ada X-nya ya, dibagi 2. 8 dibagi 2 itu kan 4. Berarti 8X dibagi 2 adalah 4X. Sama dengan ini 22 juga dibagi 2. Berapa 22 dibagi 2? Yaitu 11. Nah, ini jawaban yang paling sederhana ini yang kita cari. Jadi, persamaan garis lurus untuk soal nomor 5 adalah 3Y kurangi 4X sama dengan 11. Dan ini semuanya sudah merupakan bilangan bulat ya. 3 itu bilangan bulat, negatif 4 itu bilangan bulat, 11 juga bilangan bulat. Itu sudah memenuhi perintah yang ada di soal nomor 5. A, B, dan C-nya harus bilangan bulat. Yeay, sudah ketemu untuk soal nomor 5 juga. Sepanjang ini caranya. Ini tadi aja harus ketemu dulu koordinat titik C-nya. Setelah ketemu dihitung-hitung jadi deh jawaban akhirnya kayak gini. Ya, Dek ya.
Capek ya Dek ya? Memang ya belajar itu melelahkan, tetapi nanti masa depanmu jadi mudah, jadi ringan. Kalau dari sekarang nggak mau belajar, nggak mau lelah, berarti nanti harus mau menanggung beban hidup yang berat ya, karena kebodohan. Jadi memang kata imam kita ya, Imam Ali, kalau mau hidup masa depannya mudah, ringan, harus mau menanggung bebannya berat, belajar di masa sekarang, kayak gitu ya. Mudah-mudahan kamu sabar ya Dek ya. Nah, untuk yang mau belajar sama Kak Sari, misalnya tanya jawab soal ini atau tanya jawab soal yang lain, itu bisa di dalam grup aja agar lebih leluasa. Kalau di kolom komentar tuh agak susah tuh Dek, karena kan tempatnya terbatas. Nah, untuk yang mau gabung di grupnya Kak Sari, chat aja ke 081 456 10 9870. Grupku ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.